Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novita Sukmawati dengan NIM K1521046 akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan judul Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Cundakus Habsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Namun, pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, serta berkembangnya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara atau sebagai berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan yang normal, yaitu masuknya zat pencemar berbentuk gas-gas dan partikel kecil atau aerosol ke dalam udara dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman. Perkembangan kendaraan bermotor yang dialami oleh Indonesia serta perkembangan di salah satu perkotaan seperti DKI Jakarta tentunya menimbulkan masalah pada sistem transportasi dan merupakan salah satu yang mempengaruhi udara. Yang selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur tersebut dapat berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorkarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada saat ini, tentunya menimbulkan beberapa dampak. Dampak positifnya seperti bisa berpergian kemanapun dan kapanpun, hemat waktu dan bahan bakar yang murah. Dampak negatifnya adalah lalu lintas padat, kecelakaan, bahan bakar yang semakin langka, dan yang lebih parahnya adalah emisi gas buang yang berbahaya. Salah satu contoh kasusnya di kota DKI Jakarta. Akibat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya, maka telah mendorong perubahan gaya hidup sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakatnya. Kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor juga angkutan umum meningkat, sehingga mengambil porsi ruas jalan yang lebih besar dibanding moda transportasi lainnya. Berikut ini adalah tabel peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta. Next, ada gas emisi. Definisi emisi atau gas buang adalah hasil pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak, gas alam, ataupun batu bara yang terbuang ke udara. Hal-hal yang mempengaruhi adalah komposisi, jenis, dan juga ukuran boiler dari bahan bakar yang digunakan. Emisi sangat berperan dalam pencemaran udara saat ini dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan dan juga lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun untuk menentukannya harus dilakukan kajian lebih lanjut. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan tindakan pencegahan mengenai dampak dan seberapa jauh sebarannya. Untuk lebih spesifiknya pada kendaraan bermotor, emisi gas kendaraan adalah sisa pembakaran di dalam internal combustion engine. Sisa pembakaran ini akan keluar melalui exhaust system atau knalpot. Jelas ini sangat berbahaya karena di dalam emisi ini mengandung cukup banyak zat yang berbahaya, di antaranya karbon monoksida. Gas ini tidak memiliki warna dan bau, akan tetapi gas ini sangat beracun kalau sampai terhirup manusia. Akibat paling fatal akan mengakibatkan pingsan hingga meninggal. Lalu karbon dioksida. Gas ini memiliki dampak yang sangat berbahaya karena sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Terdapat pula nitrogen oksida. Gas ini dapat mengakibatkan gangguan saluran pernafasan dan sangat perih di mata. Lalu ada hidrokarbon. Gas ini berasal dari pembakaran yang tidak sempurna di dalam mesin mobil. Jadi di dalam gas ini masih terdapat sisa-sisa uap bensin yang tidak terbakar dan keluar lewat knalpot.
Berikut ini adalah sumber dan standar kesehatan emisi gas buang. Faktor penting yang menyebabkan dominannya pengaruh sektor transportasi terhadap pencemaran udara perkotaan di Indonesia antara lain perkembangan jumlah kendaraan yang cepat atau eksponensial, tidak seimbangnya prasarana transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada, pola lalu lintas perkotaan yang berorientasi memusat akibat terpusatnya kegiatan-kegiatan perekonomian dan perkantoran, masalah turunan akibat pelaksanaan kebijakan pengembangan kota yang ada, misalnya daerah pemukiman penduduk yang semakin menjauhi pusat kota. Kesamaan waktu aliran lalu lintas, jenis, umur, dan karakteristik kendaraan bermotor, jenis bahan bakar yang digunakan, dan siklus atau pola pengemudi atau driving pattern. Lalu ada dampak emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor sangat diyakini mengakibatkan dan mempunyai kontribusi yang cukup luas terhadap gangguan kesehatan masyarakat. Gangguan yang lazim dikenal sebagai akibat dari emisi kendaraan bermotor antara lain gangguan saluran pernafasan, sakit kepala, iritasi mata, serangan asma, penyakit jantung, dan penurunan kualitas intelijensia. Selanjutnya ada uji emisi. Salah satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah emisi gas buang kendaraan adalah dengan melakukan uji emisi. Uji emisi adalah tindakan untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor supaya dapat memantau kinerja mesin mobil. Berikut ini ada manfaat penting dari uji emisi kendaraan. Yang pertama, dapat mengetahui dengan pasti seberapa efektif proses pembakaran melalui analisis kandungan CO2 dan HC. Lalu dapat menyetel campuran bahan bakar dan udara dengan baik. Mengetahui dengan pasti kondisi mesin mobil kendaraan, memastikan efektivitas bahan bakar namun memaksimalkan tenaga. Lingkungan menjadi jauh lebih baik dengan udara yang lebih bersih, dapat mengetahui kerusakan pada mesin mobil lebih cepat. Alternatif solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara yang salah satunya melalui pengetatan pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebelum sampai pada upaya integrasi uji emisi dengan perpanjangan STNK. Maka perlu berbagai upaya untuk penanggulangan polusi udara perkotaan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Perlunya rekayasa sosial karena perubahan perilaku membutuhkan waktu yang panjang dengan secara terus-menerus meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan konsisten mensosialisasikan perilaku ramah lingkungan sejak dini termasuk di dalamnya inisiasi menggunakan transportasi publik dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai rekayasa lingkungan dengan tanaman penyerap polutan dan penambahan jalur hijau di sekitar jalan yang padat akumulasi gas buang kendaraan. Memperbaiki manajemen lalu lintas menuju transportasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Lalu membatasi kendaraan pribadi memasuki jalan-jalan pusat keramaian kota misalnya dari pukul 10 pagi sampai 5 sore pada hari-hari kerja. Meningkatkan frekuensi penerapan Car Free Day pada ruas-ruas jalan tertentu dengan antisipasi pengumuman jauh hari dan jalan alternatif agar tidak terjadi kemacetan di ruas jalan lain. Lalu penyediaan fasilitas bus sekolah di perkotaan untuk mengurangi penggunaan siswa SMP dan SMA menggunakan sepeda motor. Memperbaiki fasilitas transportasi umum, salah satunya dengan menambah jalur dan armada bus. Meningkatkan penggunaan sepeda melalui program khusus, misalnya sepeda hijau, Bike to School, dan Bike to Work, diikuti dengan penyediaan jalur sepeda, ruas sepeda di traffic light, seperti yang sudah ada di kawasan kota Jakarta. Kesimpulan. Untuk memperoleh kehidupan yang sehat sangat ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada, serta dorongan dalam diri kita sendiri untuk tetap berperilaku hidup yang sehat. Dorongan untuk berperilaku hidup yang sehat dapat diperoleh melalui pengetahuan dan interaksi dari setiap individu terhadap lingkungannya.
Pengetahuan tentang kesehatan akan memberikan kesadaran dan partisipasi bagi setiap orang untuk tetap memelihara dan menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan yang sehat. Berikut ini adalah referensi yang saya ambil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.